Itu dilarang oleh santri-santrinya itu di Mekah. Haram, haram, haram katanya gitu. Tetapi kan di Muhammadiyah dibolehkan itu berfoto ya. Lah mungkin perbedaannya kecil itu saja. Karena di Muhammadiyah sebenarnya contohnya saja gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang itu dilarang. Silakan baca itu. Tapi masih dipakai oleh kita ya. Di tarjihnya itu sangat ketat. Benar, sampai sekarang tarjih Muhammadiyah itu belum mencabut tentang fatwa larangan yaitu menempelkan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum mencabut gitu. Nah, jadi di situ ya, bukan saya kemudian ini buka Pak, enggak gitu. Jadi itu artinya saya menyampaikan apa adanya yang ada di Muhammadiyah. Di mana letak perbedaannya antara Muhammadiyah dan Salafi, kan ternyata kecil banget gitu, tidak ada gitu. Lah ketika ada yang berusaha membongkar inilah perbedaan Salafi dan Muhammadiyah, ternyata dimulai dari akidah tadi. Lah ketika dilacak, mereka yang membicarakan akidah Muhammadiyah itu bukanlah orang yang banyak memahami Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah mutlak. Misalnya, ya teman-teman yang dari Lamongan, ketika saya diundang di Lamongan itu, para dai-dai di Lamongan banyak yang sudah terpengaruh oleh Asy'ariyah itu. Asy'ariyah. Jadi mereka ini bau-membau Pak. Bukannya sesama Muhammadiyah kemudian mau akur, dia nyerang kita malah gitu. Sesama Muhammadiyah nyerang. Apalagi kalau kemudian ada Muhammadiyah yang kebetulan istrinya bukan orang Muhammadiyah. Dipanas-panasi oleh istrinya. Emas kan sudah jadi istri saya sekarang. Sudah jadi suami saya gitu. Lah, harusnya ya Emas membela lah keyakinan saya. Banyak yang seperti itu yang ditundukkan oleh istri. Kalau saya nggak dikasih belanja. Ya itu ya. Jadi di situ kalau lihat dari perspektif Muhammadiyah bagaimana tentang dakwah salafi ini, karena memang berangkat dari awal sudah berangkat dari manhaj salaf, sama-sama bermanhaj salaf. Yang satu adalah salafnya tanpa organisasi, yang satunya pakai organisasi. Kalau masalah cingkrang, misalnya sekarang masalah isbal ya, masalah isbal. Isbal itu Muhammadiyah membolehkan, tetapi cingkrang itu dianggap sunnah oleh Muhammadiyah. Pakai hukum seperti itu saja. Mau pakai yang mana? Yang sunnah atau yang tidak? Ya yang sunnah. Sama dengan jenggot. Jenggot itu di Muhammadiyah itu ini kan dianggap mubah. Kalau pakai jenggot dianggap sunnah. Kalau ditanya tokoh-tokoh Muhammadiyah, Ustadz kok nggak pakai? Ini yang berbicara itu orang Muhammadiyah sendiri, pimpinan pusat. Ustadz kok nggak pakai jenggot? Habisnya Zul nggak bisa tumbuh-tumbuh katanya. Sama Pak Halil tuh misalnya, nggak tumbuh-tumbuh. Lah itu permasalahannya. Jadi bukan karena mereka itu menolak. Buya Resman sendiri, saya berkali-kali Zul sampai cari alat, cari obat yang bisa menumbuhkan jenggot, nggak tumbuh-tumbuh katanya. Ya maunya memaksa diri. Ya kalau nggak punya jenggot nggak kena hukum lah di dalam Islam itu. Yang punya jenggot, yang punya hukum kalau dicukur. Iya dicukur habis maksudnya. Paling tidak ada jenggotnya lah gitu. Lah itu perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Jadi tidak ada yang bersifat ideologis, nggak ada itu. Orang yang membesar-besarkan antara Muhammadiyah dan Salafi, kita juga harus membaca dari mana itu. Membesar-besarkan perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Perlu dibaca itu. Siapa yang membesarkan perbedaan Muhammadiyah Salafi? Kalau lebih jauh dibuka mengenai Muhammadiyah ini, yang dibangun oleh Muhammadiyah di zamannya yaitu Buya Yunhar,
ketika yaitu pemilihan presiden waktu itu ya, di zamannya Buya Yunar itu masih gawat-gawatnya dengan Ahok. Beliau kan masih ada usianya, masih hidup ya. Lah, pada waktu itu beliau sampai mendapatkan bantuan 400 masjid dari Salafi. Biar tahu itu. 400 masjid dari Salafi. Kemudian di saat berdirinya Lajnah Khairiyah Mustaroka di Jakarta, itu berkantor di PP Muhammadiyah. Berkantor di PP Muhammadiyah di lantai 3 itu tadi. Itu cukup lama sebenarnya. Bukan orang Muhammadiyah yang nyuruh pindah. Muhammadiyah tidak pernah nyuruh pindah. Tapi permintaan pimpinan pusat Salafi di Kuwait meminta pindah. Pada waktu itu meminta pindah, sehingga sampai sekarang menempati sebuah kantor yang beli, bukan nyewa, itu di Balai Baster, di mana itu? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kantornya di sana sampai sekarang. Dan tokohnya sampai sekarang adalah tokoh Muhammadiyah. Beliau dulu adalah juru tulisnya surat-surat Muhammadiyah ke luar negeri yang berbahasa Arab, yang menulis beliau. Itu yang jadi tokoh Salafi di Indonesia sampai sekarang. Dan beliau pula yang koordinator Salafi seluruh Indonesia. Orang Muhammadiyah. Jadi karena kita di Muhammadiyah itu kan organisir ya. Walaupun mereka tidak pakai organisasi, kalau kita berjiwa organisasi, mereka bisa diorganisir oleh Muhammadiyah itu. Jiwa yang melekat di situ salah satunya. Walaupun dari mereka sekarang ini berusaha tidak menamakan gerakan dakwah Muhammadiyah misalnya, tapi bahan-bahannya itu tetap masuk ke dalam itu. Karena memang berangkatnya dakwah